Kak Hans, hari ini Pak Edward hadir kan ya di kelasnya kita? Hadir, hadir kan. Oke, oke. Ya. Soalnya aja aku terima link itu, aku kira lihat di YouTube. Oke, oke deh. Shalom, Kak Huey Listen. Shalom, Cing. Lama, Ben. Enggak, enggak, Lama, Ben. enggak ada apa-apa. Cuma manggil aja. Kanan, oh. Kan namanya kan juga bersapa-sapa aja kan sambil nunggu Pak Edward gitu. Kohen, Mas Jati di jalan Kohen. Emilia, Koderi, Koheri, Hai Yunita. Owen, udah bikin PR belum? Sudah Bu, tapi ya Keren, keren, keren. Semangat. eh, nggak yakin bener apa enggak ya. Ya sudahlah. Yakin, yakin. Amin. Yakin, Wen, kamu masih muda. Kita nih yang nggak Mm-mm. yakin nih. Iya, betul ya, Bi. Iya. Grace, lagunya luar biasa itu lagu kesukaan Yes, saya. thank you so much ya lagunya, Iya, doanya. bagus ya itu. Aduh, seneng banget saya lagu. Keren. Kata-katanya bagus ya, Ci ya. Ah, Kurang bagus. lama, kurang Iya. lama, Grace. Hah? Mau nambahin tadi. Oh, kurang lama ya. Tadi Iya, baru mau ngomong lagi, Grace. Iya, jangan. bagus banget. Itu saya Ya, suka banget lagu itu. enak Hmm, itu lagunya. Lagu Siapa penyapa. itu iya ya? sih. Yang nyanyiin siapa aslinya? Nggak tahu, Bu. Apa ya? Yang nyanyi NDC aslinya ya Worship Grace ya. kayaknya. NDC Worship. Bagus tuh. Bagus. Ujian lagi tuh sampai Pak dosen datang katanya Grace, kata Pak Hah? Hari. Aduh. Pak Hari bilang Diterusin Nah, ujian sama lagi. tadi katanya gitu, Grace pesannya. Sampai pada diterusin saya sama terusin datang. sama Pak Hari lah. Diterusin sama Pak Hari aja gitu. Iya, lagunya emang bagus sih. Kata-katanya juga aku suka banget. Dia bagus banget itu. Mm-mm. Saya sih seneng banget lagu itu. Hmm, iya. Nah, nanti apalagi yang kelas kedua nih, Ci, lagunya itu lagu mengenang aku masih kecil, Ci. Lagu nanti yang kedua nih. Lagu apa coba kasih clue dulu. Kan kamu paling seneng kalau ngasih clue. Coba apa? Coba tuh Ah, tebak-tebakan, Wan, na tebak-tebakan. na 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 Seperti rusa Oh ya. itu. na Ya, Seperti, Wen. na. seperti rusanya versi apa? Seperti rusa rindukan sungaimu. Nah, untuk jawabannya nanti di kelas kedua. Shalom, Pak Edward. Halo, Pak Edward. Shalom, Pak Edward. Halo, Pak Edward. Buset Bu, asal lagi di gunung Bu. Mm-mm. Suasana pegunungan, cie-cie. Mantap. Adem dong, Bu. Iya, aduh. Bu Afri udah pengen healing.
Iya, Gracia. Salam, Pak Edward. Salam. Selamat sore, Pak. Iya, shalom semuanya. Shalom, Pak Edward. Iya, oke. Semua sudah stay tune ya. Oke. Tadi saya kirim lewat Bro Samuel Hans ya. Satu bahan lagi. Tapi malam ini saya sudah menerima beberapa tugas yang dikirim lewat email ya. Terima kasih. Untuk yang lain yang belum, silakan dikirim ya. Kalau yang belum, khususnya untuk kata mengingat atau syakar ya. Syakar dalam bahasa Ibrani berarti to remember, mengingat ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan kata kerja, khususnya kata kerja aktif ya. Dan bentuk yang paling sederhana adalah bentuk kal ya, bentuk kal. Oke. Sebentar. Oke, malam ini kita akan membahas ini ya. Kita akan membahas nival ya. Jadi kalau yang lalu itu kita membahas kal, kuncinya terletak pada bentuk kata itu ya. Ada aspek tambahan pada bentuk kata, tapi juga pada bentuk yang lain kita bisa lihat itu sama sekali tidak ada tambahan. Maksud saya itu di bagian preformatifnya itu tidak ada ya, tapi di bagian aformatifnya ada. Jadi kalau kita sakar misalnya, maka kita akan mengingat dengan beberapa bentuk kata seperti misalnya ya, sakar, kemudian sakarta, sakarti, sakeru, sekartem, dan sakarnu ya. Nah itu kata kerja kal perfect khususnya maskulin. Oke. Nah, bagaimana dengan bentuk feminin? Kan kita belum pelajari bentuk feminin ya. Nah, sekarang kita lihat dulu sini bentuk femininnya, karena minggu lalu itu kita skip karena tidak waktunya tidak cukup. Nah, ini adalah bentuk feminin yang kita pinjam ya. Sekarang perubahannya masih tetap, Bapak Ibu bisa lihat di sini perubahannya itu terdapat pada orang ketiga maksud saya ya. Ini orang ketiga feminin tunggal ya. Orang ketiga feminin tunggal. Kalau maskulin, karena dia adalah bentuk awal, bentuk dasar, maskulin itu pakat ya. Maskulin kita baca misalnya pakat. Atau kalau kita meminjam istilah kata syakar itu berarti syakar ya. Nih. Nah, sekarang di sini kalau sudah ini maskulin ini, pakat, syakar itu maskulin semua. Nah, sekarang kalau feminin dia menjadi pakeda. Pakeda ya. Pakeda. Kalau begitu syakar ini menjadi sakra ya. Jadi dia akan mengikuti ini.
Kamets, swa, kamets he. Oke. Coba lihat baik-baik. Coba hitung, saudara hitung jumlah konsonannya. 1, 2, 3. Konsonan P, konsonan kof, konsonan dalet. Ya, pada kata kerja pakat. Di sini ada nih. Jadi di sini memang 3 konsonan itu masih tetap. 1, 2, 3. Konsonan P, konsonan kof, konsonan dalet. Ya. Nah, perubahannya sekarang ada tambahan di belakang. Ya, ada tambahan di belakang, yaitu penambahan vokal panjang sejarah kamets he. Jadi di belakang itu P, perhatikan ya, di depan adalah P, kof, dalet, lalu di belakang itu ditambahkan kamets he. Ya. Dengan tambahan kamets he di belakang, maka di depan itu berubah. Kamets, di bawah kof. Ya, di bawah kof itu, ini kof ya. Dari patah itu berubah menjadi swa. Ya. Nah, nampak ya? Kalau sudah lihat di sini, ini nampak nih. Yang pertama adalah pa, kemudian kedua adalah ke, dan yang ketiga adalah da. Pa ini pakedah, ya, pakedah. Jadi ada 3, kalau mau dihitung sebenarnya ya 3 suku kata ya di situ. Oke, jadi dari pakat orang ketiga maskulin tunggal. Pakat ya, pakat, pakatta, pakati, pakedu, pekatem, pakatnu. Itu adalah bentuk maskulin. Ya, sekarang kita melihat di sini berubah menjadi pakedah. Kemudian lihat di sini. Di sini tambahannya aformatif ya. Tambahan di belakang itu disebut dengan aformatif. Tambahannya cuma tau. Ya, pada orang kedua feminin tunggal. Tau dengan swa. Tanda swa di belakang. Ya, jadi ini tetap sama. Lihat ini konsonannya. 1, 2, 3. Sama. Bagaimana dengan vokalnya? Juga sama. Kaf. Kamets maksud saya. Kames. Kemudian patah. Dan di sini juga ada swa. Ya. Jadi kalau kita baca 2 tanda swa yang muncul di akhir. Ingat kaidahnya ya, 2 tanda swa yang muncul di akhir, 2 tanda swa yang muncul bersamaan di akhir ini, itu ya. Saya ulang kembali, 2 tanda swa yang muncul di akhir kata, kedua-duanya adalah swa silent, diam. Jadi di sini cuma dibaca pakat. Nah, cuma begitu doang ditulis ya, pakat. Oke. Kalau begitu, kalau kita lihat ya, dari pakeda, lalu ke syakar itu menjadi sakra, ya. Ini, sebentar. Maka di sini berarti dia akan berubah menjadi syakera. Ini ada tambahan di belakang ya. Syakera. Pakeda syakera. Ya, di bawah kof itu, ini kok salah tulis, sorry. Kaf di sini. Ini otak kemana-mana ya. Sakra ya. Nah, jadi di bawah kaf itu adalah swa sebagai pengganti patah tadinya. Jadi ini akan dibaca syakera, syakra. Syakra berarti dia
Dia di sini feminin. Dia tunggal, feminin tunggal. Dia telah mengingat. Oke, pertanyaan saya. Kalau dia, tapi dalam konteks maskulin telah mengingat, ini kata Ibraninya apa? Kalau maskulin, dia telah mengingat, tapi dia di situ maskulin. Syakar. Syakar, ya. Syakar, ya. Syakar itu maskulin, dia telah mengingat. Syakarta, engkau telah mengingat, tapi engkau di situ maskulin. Syakarti, saya, bisa saja saya itu bergantung konteks, saya laki-laki atau perempuannya. Jadi syakar, syakarta, syakarti, kalau feminin menjadi sakra, sakart. Jadi di belakang ini dua-duanya akan ditulis tahu di belakangnya, syakart. Nah, ini kalau femininnya jadi begini. Tahu di belakang, lalu di sini menjadi syakart. Ini tetap kembali lagi kepada patah, ya. Jadi swa yang tadinya berada di bawah konsonan kaf itu akan berubah menjadi patah kembali. Jadi syakar. Pakeda, pakat, syakar, syakat, ya. Syakart, ya. Dan ini berarti sudah orang kedua feminin tunggal. Engkau di sini feminin telah mengingat. Ya, syakart. Ingat ya, sayin, kamets, kaf, patah, res, dan tahu. Syakart. Ya, syakart. Oke, sekarang dia bentuk orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal, kalau pada contoh kata pakat, itu adalah pakati. Pakati. Maka di sini contoh untuk orang kedua, orang pertama tunggal maksud saya, sini adalah syakarti. Ya. Syakarti. Sama ya, syakarti. Pakati sama kan? Pakati, syakarti. Syakarti berarti saya telah mengingat. Oke, saya telah mengingat. Jadi pakeda, pakat, pakati. Oke. Sedangkan jamak itu, kalau kita lihat jamak ya, pakedu, pakaten, pekaten ya, ini salah ini ya. Ini harus diganti ya. Ini pekaten ya, di bawah sini ini pekat. Ini swa ya, itu tipe ya. Bukan kamets, tapi swa. Pekaten ya. Jadi ten di belakang sebagai afirmatifnya. Bapak Ibu bisa lihat ya. P, kof, dalet sama. P, kof, dalet sama itu. Cuma yang di bawah berubah. Kamets, swa, surek afirmatifnya ya. Oke. Pakedu itu mereka telah mengunjungi. Nah, kalau kita membentuk sakar menjadi orang ketiga maskulin feminin tunggal, dia akan menjadi sakeru. Sayin, kamets, kaf, swa, res, surek. Jadi ini akan dibaca sakeru. Sudah, sakeru itu berarti mereka telah mengingat, ya. They remembered, ya. Sakeru. Oke, nah kemudian orang kedua feminin jamak. Nah lihat ini, dari kamets berubah menjadi swa. Jadi sini pekaten, ten ya, di belakang ten. Ingat baik-baik, ten. Kalau maskulin di belakang itu tem. Jadi maskulin itu akhiran belakangnya adalah tem.
Tapi kalau feminin itu ten. Oke. Nah, di sini pekaten. Pekaten. Oke. Kalau demikian, dalam contoh kata syakar itu menjadi syekarten. Ya, syekarten. Kita hapus ya. Maka ini kita juga hapus. Kita kasih di bawah. Ini ini kaf. Kaf. Ya, kaf di bawah ada patah. Lalu di sini ada swa lagi. Lalu di sini ada afirmatif ten. Syekarten. Syekarten means berarti kalian telah mengingat. Tapi kalian di sini itu bukan maskulin. Di sini adalah feminin kalian. Jadi sekumpulan anak-anak perempuan ya. Atau ya ibu-ibu lah. Gitu ya. Mak-mak gitu ya. Kalau ten. Kalau tem itu bapak-bapak. Laki-laki ya. Oke. Yang terakhir di bawah feminin itu pakatnu. Orang pertama umum jamak. Sama juga. Syakanu. Nah, itu kan tinggal diubah saja. Maka di sini berubah menjadi belakang juga berubah. Ini akan berubah menjadi sya, kembali ke bentuk awal, syakanu. Ya. Nah, syakanu berarti we remember ya, kita telah mengingat. Nah, kita di sini bisa maskulin bisa feminin. Oke? Nah, itu contoh. Sekarang coba kerjakan yang ini berarti kita sudah dapat ya. Syakar. Oke, syakarta, syakart ya. Syakart. Syakart, kemudian di sini syakarti. Lalu di sini syakaru. Syakaru, lalu di sini syakarten. Syakarten, lalu di sini syakarnu. Oke. Nah, itu bacanya. Kalau kita menggunakan kata syakar ya. Sekarang saya kasih contoh untuk bentuk feminin. Kata yang kita pakai adalah kata kataf. 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 Masih ingat kataf itu artinya apa? Kataf. Masih ingat? Atau sudah lupa? Ya, kataf. Kaf, kamets, tau, patah, lalu bet, ya, maka di situ dibaca kataf. Oke, kataf artinya apa? Ia telah menulis. Yes, ia telah menulis. Nah, ini maskulin. Kalau feminin gimana? Oke, silakan ditulis ya bentuk feminin. Orang ketiga feminin tunggal, orang kedua feminin tunggal, orang pertama maskulin atau feminin tunggal. Lalu di sebelahnya nanti feminin jamak, orang kedua feminin jamak, orang pertama feminin jamak. Ini dari kata kataf. Silakan dikerjakan bentuk femininnya. Kita coba mau lihat. Saya hapus contoh di bawah ini ya, ini supaya saudara-saudara bisa lihat. Ini patronnya ya. Oke. Patron femininnya ini. Monggo dikerjakan ya. Kata kataf ya, kataf.
Oke, sudah gampang kan? Jadi kalau femininnya adalah kateva, ya kateva. Ingat tadi ya, sakera, lalu pakeda. Jadi di situ harus diubah. Yang mana yang diubah? Tentu vokalnya yang diubah ya. Yang ini. Tanda vokal ini yang diubah. Di bawah ini ya. Jadi kita tinggal mengubah, menambahkannya di situ. Kamets tetap di bawah. Ya. Lalu di sini swa. Lalu di belakang itu adalah kamets he. Maka dibaca ka te va. Ya, kateva. Kateva berarti ia telah menulis. Ia di situ feminin. Ya. Yang kedua, engkau telah menulis. Orang kedua feminin tunggal. Maka di situ harus diubah juga di bawah. Bukan kateva lagi. K-nya tetap. Tapi di situ ada perubahan. Ka, taf. Lalu di bawah bet itu dikasih swa. Ditambah di belakang dengan afirmatif tahu dengan dengan swa. Jadi kataf ya. Kataf. Dua swa di belakang ini silent ya Bapak Ibu. Kataf ya. Kataf. Oke. Good. Apa tadi Pak? Kataf. Kataf bro. Yang belakang ini. Tulisannya katafnya Pak. Ini. Oh, maksudnya apa? Cara bacanya? Tulisan di Romawinya Pak, di apa Latinnya gitu kan kayak. Alah, mesti nanya itu. Waduh. Wah, ya ini saudara ini. Takut salah Pak. Enggak dong. Kah? Kan begini. Nah, kataft. Lalu B dan tahu begini loh. Kataft. Thank you Pak. Ini B ini tanpa dageslene akan diucapkan V ya. Kataft. Gitu ya. Oke. Kateva, kataf. Sekarang orang pertama umum tunggal. Ya, kita ubah ini. Ya, ini yang kita ubah. Lalu kita tambahkan di belakang T. Tadinya kataf, sekarang ditambah atau berubah menjadi kataf. Ya. Kataf T. Nah, kataf T. Ingat bet tanpa dageslene akan dibaca V. Jadi dibaca katafti ya. Berarti kita udah punya ya. Kateva, kataft, katafti. Dia telah menulis, dia di situ feminin. Engkau telah menulis, engkau juga feminin. Saya telah menulis. Nah, itu bergantung konteks ya. Maka di situ disebut umum atau common ya. Jadi bergantung apakah yang sedang bicara itu laki-laki atau perempuan. Saya menunjuk pada subjeknya maskulin atau feminin. Jamak sekarang, jamak ya. Jamak tentu kita ubah semua di bawah ini. Apa yang tidak berubah Bapak Ibu untuk kata kerja ini adalah konsonannya. Konsonan tetap kan? 1, 2, 3. Nah, baru kita tambah di situ. K, T, baru tambah di belakang surek. Maka ini akan dibaca K, T, vu. Ya, dibaca lagi ya. K, T, vu. K, T, vu. K, T, vu berarti mereka. Nah, ini maskulin feminin bisa nih. Mereka telah menulis. Oke. K, T, vu.
Sekarang ke orang kedua feminin jamak. Wah, diubah lagi. Konsonannya tetap. Tinggal kita tambah di bawah ke taften di belakang. Ya, ke taften. Nah, jadi dibaca ke taf ya. Ten. Ke taften. Ke taften berarti kalian telah menulis ya. The last one yang paling terakhir adalah orang pertama umum jamak. Maka di situ ditulis katafnu. Konsonannya tetap Bapak Ibu ya, 3 konsonan. Apa yang berubah? Tentu ada penambahan di belakang ini nu. Lalu pada vokalnya di bawah ka tetap kamets, patah, swa. Kamets di bawah kaf, patah di bawah tau, dan swa di bawah bet. Lalu ditambah nu di belakang. Katafnu. Kataf ya. Nu. Katafnu. Katafnu kami atau kita telah menulis ya. Oh, jadi swa itu nggak terlalu harus dibaca ya, Pak? Oh, saya pikir itu sudah selesai kita belajar ya. Saya kira itu sudah lewat itu, bro. Ya, itu kaidahnya kan. Ini perhatikan kaidahnya ya. Oh, Pak, saya mau konfirmasi lagi. Berarti tadi kalau untuk yang kedua tunggal feminim itu kateva. Kateva ya, Pak. Kata Dua feminin tunggal. ya yang engkau Dua telah feminin tunggal. katava ya. Kataf. 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 Ini. Oh, oke. Kalau yang Kataf. katevanya, Pak? Ya orang ketiga, Mas feminin. Orang ketiga feminin. Kalau kataftinya? Orang pertama dong, bos. Oh, oke. Oke, sorry Pak, thank you, Pak. Yuk. Ada lagi yang mau nanya? Ingat loh. Saya kira dari tadi saya sudah ekspresif ya, artinya menjelaskan orang ketiga, orang kedua, orang pertama itu ya. Dari kata pakat, pakeda itu orang ketiga, pakat orang kedua, pakati orang pertama, pakedu orang ketiga, jamak, pekaten orang kedua jamak, feminin, pakatnu. Baru kita kembali lagi ke sudah 3 contoh ini ya, sudah 3 contoh. Kita ke sakar, sakera, orang ketiga feminin tunggal, sakart, orang kedua feminin tunggal, sakarti, orang pertama umum tunggal. Pak, Kejamaknya. boleh latihan lagi nggak, Pak? Ya, boleh. Ini saya lagi ucap sebentar ya. Saya lagi ngucap nih. Supaya lancar ya. Semua. Orang ketiga, sakeru, ya, orang ketiga feminin. Lalu syakarten, ya, orang kedua feminin jamak. Dan syakarnu, orang pertama umum jamak. Ya. Lalu Pak, kita ke kata-kata itu. Ya. yang sakeru itu orang feminin sama maskulinnya Maskulin. sama ya, Pak? Sama ya? Yes. Common itu. Sama Ya, ya. itu umum. Ya. Ya. Kita latihan lagi ya. Masyal, bukan masya Allah ya, masyal. Oke. Masyal artinya dia telah memerintah. Ya. Masyal. Mem, kamets, shin ya bukan shin, sh, lalu patah lamet. Masyal ini berarti dia maskulin telah memerintah. Oke, rule ya. Tapi kalau kita hapus di bawah vokalnya ini, tersisa cuma mem, shin, dan lamet, maka
berlaku di sini hanya transitifnya, arti dasarnya, yaitu apa? Memerintah. Ya. Kalau tidak ada vokal, tapi kalau ada vokal di bawah, saudara-saudara, ya ini Ini feminim, Pak ya? belum, ini baru maskulin, bro. Ya, saya baru bicara maskulin ini. Maskulin ini maskulin. Ya, ini maskulin. Ini contoh maskulin. Femininnya bukan masal kan? Femininnya kan berubah nanti, masalah. Oke. Coba lihat dulu ini. Ini bentuk femininnya, Pak. Ini, nih. Kita lewati dulu kata masal ini. Ini pakat. Pakat dulu kata pakat ini. Ini feminin. Di sini pakeda itu feminin. Pakat. Lihat ini feminin. Pakati, pakedu, pakaten, pekaten ya, pekaten. Lalu pakatnu. Ini feminin semua nih. Oke. Kita mengambil template ini, contoh ini. Dengan apa? Dengan membuang konsonan tentu. Konsonan ini kita buang. Kita ganti dengan yang tadi misalnya Pak. Saya coba tutup dulu ini ya. Kayaknya kalau saya begini nggak ketemu nanti Bapak Ibu. Bentar. Oke, saya coba tulis di sini di whiteboard ya. Whiteboard saya ini. Tuh salah tulis ya. P. Ini P ya. Jangan sampai nggak ingat ini. P. Sudah ada seperti apa nih. Dia kasih tanda kedipan mata itu ya. Lalu di bawah kamets. Lalu kof. Ini kof ya. Lalu patah dalet. Oke. Kalau dibaca P ini. P biasa. Sama dengan P dalam bahasa Indonesia ya. Kamets ini, vokal ini sama dengan A dalam bahasa Indonesia. A panjang. Kof ini sama dengan Q dalam bahasa Indonesia ya. Patah ini sama dengan A pendek dalam bahasa Indonesia. Dalet sama dengan D. Aduh, lihat ya. P. Dibaca P, ambil P-nya ini. Ya. Kof. Ini. Kof. Ini ambil Q-nya ya. Dalet. Ini jangan sampai tanya lagi ini apa ini ya dibacanya. Ambil D. Maka ini P, kof, dalet ya. Lalu patah lagi. Vokal di bawah. Pakat ya. Oke, sekarang lihat. Kita mengubahnya ke dalam feminin. Dalam feminin berubah. P tetap sama. Kof, dalet. Lalu di sana ada tambahan tuh. He di belakang. Pa, ke, dah. Pa, ke, dah. Ya. Pakedah. Ini kalau pakat ini orang ketiga maskulin tunggal. Pakedah orang ketiga feminin tunggal. Oke, sekarang kita ambil contoh. Kataf. Ya, kataf. Kataf tadi artinya menulis ya. Kaf, patah, kamets, tau, patah, bet. Oke, dibaca K, T, B atau diucapkan V. Kataf. Berarti ini adalah orang ketiga maskulin tunggal. Sekarang ubah ke dalam feminin. Tinggal ini. Kaf, tau, bet, kasih di belakang. He di belakang. Maka di sini menjadi ka, te, fa. Coba perhatikan.
Bisa ya Bapak Ibu ya? Ini pakat menjadi pakeda, kataf menjadi katefa. Nangkap? Iya, Pak. Oke. Satu lagi. Satu lagi. Kita coba mainkan satu contoh lagi ya. Kata apa tadi ya? Syakar tadi. Syakar. Nah, ini maskulin ya. Sayin, kamets, kaf, res, syakar. Ini orang ketiga maskulin tunggal. Kalau dia feminin, ini Bapak Ibu tetap sama. Sayin, kaf, res, tambah di belakang he di belakang. Kalau orang ketiga feminin. Syah, ke, rah. Nah, lihat ini. Sama ya. Pakat, pakeda, kataf, katefa. Sekarang femininnya syakar, syakara. Ya. Sekarang ubah ini. Masyal. Oke, pertanyaan saya. Masyal ini orang ketiga feminin atau maskulin? Tunggal. Maskulin tunggal, Pak. Oke, good. Maskulin tunggal. Sekarang diubah menjadi feminin. Silakan tambahin di kertas tugas kertas Masalah. kerja. Nah, Masalah. ya. Lihat ya. Lihat saya kasih contoh nih. Kamets tetap ya di sini kan? Sama kan? Di bawah zayin pada kata syakar ini kamets sama. Lalu patah berubah menjadi swa. Oke, lalu di sini kosong, di sini ada tambahan kametse. Itu pun sama. Ya. Tadi sudah disebut ya, ma sama ini. Patah di bawah shin itu harus diubah. Se. Lalu ditambahin ini. Kametse. Maka menjadi masalah. Masyal. Oke. Sini menjadi masalah. Oke. Masyal berarti orang ketiga maskulin tunggal. Iya. Laki-laki maskulin. Telah memerintah. Oke. Sekarang di feminin. Iya. Feminin. Perempuan telah memerintah. Oke. Sudah ketemu? Satu contoh lagi. Sebelum kita lihat perubahannya. Satu contoh lagi ya. Samar. Oke. Samar ya. Samar. Shin. Kamets. Mem. Patah. Res. Makanya dibaca syamar. Syamar apa artinya? To keep. Memelihara ya. Memelihara. Menjaga. Melindungi. Ya, ini orang ketiga maskulin tunggal. Sekarang diubah Bapak Ibu ke dalam feminin. Oke, silakan diubah samar. Lalu di belakang ada. Oke, samarah. Good. Syamerah. Ya. Berarti ini sudah jadi orang ketiga feminin tunggal. Ya. Kalau ini maskulin, ia telah memelihara. He kept, maka di sini she kept, ya. Ia telah memelihara. Ingat ya, telah itu kan lampau, berarti keep menjadi kept ya. Oke. Nah, ini lihat. Nah, ini baru feminin. Feminin baru orang ketiga maksud saya ya, orang ketiga feminin. Kalau menjadi komplitnya menjadi begini. Syamra, ya, syamra, lalu syamat,
ya. Syamart. Itu di belakang ada dua swa itu di belakang adalah swa diam, lalu syamarti. Nah, ini sama dengan pakeda tadi ya. Pakeda, pakat, dan pakati. Ini tunggal. Orang ketiga feminin tunggal, orang kedua feminin tunggal, samart. Orang pertama umum tunggal, bisa maskulin, feminin, samarti. Tunggal. Oke. Sekarang coba ke jamak. Oke, jamak ya. Jamak. Kita lihat orang ketiga jamak. Ada yang ingat bentuknya? Orang ketiga? Sameru ya, Pak. Sameru. Shin. Kamets. Mem. Swa. Res. Lalu di sini syurek. Ini Syamaru. Ya, Syamaru means apa namanya? They kept ya. Mereka telah memelihara, mereka telah menjaga. Mereka telah menjaga. Oke. Orang kedua. Come on. Syamarten, Pak. Shemarten. Good. Good. Tinggal diubah sini ya. Shemar. Mantap ya. Ten di belakang. Ya. Shemarten. Nah, ini dibaca Shemarten. Oke. Ini bukan smart friend ya. Shemarten ya. Smart friend lain lagi tuh. Jangan ketawa, Owen. Ya. Nanti semua smart friend lagi, repot lagi kan. Oke, smarten artinya ya yang orang 10 orang yang smart ya, bukan smarten itu 10 orang yang smart. Smarten adalah you kept ya, tapi di situ plural ya, orang kedua jamak. Feminin. Ya. Kalian feminin ya, lebih dari satu telah menjaga. Oke, last one. Orang pertama umum jamak, jadi balik lagi ke awal vokalnya. Ya, mantap. Sudah bisa ujian kalau begini. Haleluya. Ya, berarti sudah bisa ujian ya. Kata kerja. Ujian, Pak. Ujian, Pak. Mantap. Ini ujian. Ya, sama enu berarti apa? We kept atau Kami telah menjaga, memelihara. Ya, mantap. Coba saya kasih satu kata lagi. Safar ya, safar. Nggak apa-apa, latihan dulu ya. Shin, kamets. Memang harus banyak latihan, Pak. Oke. Tak ladenin. Siapa takut? Syafar. Ya, syafar ini maskulin. Orang ketiga maskulin tunggal. Oke. Artinya ia telah menghancurkan. Ia telah menghancurkan ya. Ini memang ada kata ini ya, syafar itu berarti menghancurkan ya. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk feminin menjadi apa di sini? Safra. Ya, safra. Nah, safra. Oke. Kalau ini orang ketiga, maka di sini orang ketiga juga, orang ketiga tapi feminin tunggal ya. Safra berarti dia perempuan, dia feminin ya. Telah menghancurkan atau memecahkan ya. Bisa juga. Sekarang kita ke orang kedua. Orang kedua tunggal apa sih ini? Tetap Bapak Ibu sama ini. Shin, bet, res ini sama. Shin, bet, res sama. Lalu tambah di belakang he. Karena ini akan mengantisipasi kametse. Lalu di sini menjadi apa?
Kok Tamat. Nah, tahu. Wah, ini kan ngaco saya. Tahu di belakangnya. Nah, berarti di sini syafaat ya. Syafaat artinya engkau feminin telah menghancurkan. Oke. Orang pertama umum. Safarti. Ya, mantap. Wish. 100 buat Pak Elman. Syafarti. Ya. Syafarti berarti saya telah menghancurkan. Oke, sekarang saya kasih tugas yang jamak. Silakan dikerjakan ya. Orang ketiga umum atau maskulin, feminin, jamak. Orang kedua feminin, jamak. Orang pertama umum, jamak. Oke, silakan dikerjakan di samping. Gunakan contoh tadi ya. Oke. Orang ketiga umum jamak bisa digunakan maskulin dan feminin. Menjadi apa dari kata safar itu? Safaru. 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 Ya, safaru. Bet, kata di bawah bet itu berubah menjadi swa, safaru. Oke. Orang kedua feminin. Saparten. Safarten. Nah, ingat di depan itu harus diubah ya. Di depan itu se. Ya. Di sini swa ya. Sefarten. Oke. Koswa. Baca sefarten. Dan yang umum orang pertama Safarnu. safar. Iya, mantap. Ya. Wah, ini sudah bisa ujian akhir ini. Akhirnya saya senang. Bisa Bapak Ibu bisa saya kasih soal yang keras.
Maaf Pak, kalau maskulinnya pakai M ya Pak belakangnya. Safarmu berarti ya Pak? Atau sama Pak? Safarnu sama. Nu juga ya, nu. Yang untuk orang pertama ya. Jadi Oh, yang tidak berubah itu adalah orang pertama, orang ketiga, ya kan? Orang pertama jamak dan orang pertama tunggal. oke Pak. Siap. Ya, ya Makasih itu Pak. yang tidak berubah. Ya, thank you. You're welcome ya. Jadi yang tidak berubah adalah orang pertama umum tunggal. Itu pertama dulu dari tunggalnya. Itu sama. Safarti, Syakarti, ya kan sama kan? Itu sama itu. Pakati, Katafti, itu sama. Kemudian orang ketiga umum jamak. Oke, di sini Safaru, Pakedu, Katevu, Maselu, kan begitu ya. Asal kalau jangan sampai Maselu lalu masalah buat lu, gitu kan. Jangan ya. Maselu itu masalah kita bersama ya. Ya Wen ya. Awas lu Wen, ya. Maselu masalah buat lu. Ntar Iya, itu Pak. malah yang lalu tuh Mas Bulo ya. Masalah buat lo begitu kan. Oke. Jadi orang ketiga umum jamak itu sama, baik maskulin feminin. Kemudian yang berikutnya orang pertama umum jamak. Nah itu pakatnu, katafnu, masalnu, ya, safarnu. Jadi itu sama itu. Katafnu itu semua sama. Ya. Jadi tidak ada perubahan antara feminin dan maskulin. Jadi dia membawa template yang sama. Oke, jadi orang pertama umum tunggal, orang ketiga umum jamak, orang pertama umum jamak ya, itu yang tidak mengalami perubahan. Jadi jangan terkecoh, oh berarti ini safarnu. Nanti kalau begitu di maskulin safarmu. Enggak, tetap nu ya. Tetap nu. Memang di sini orang kedua feminin jamak ini ten di belakang untuk feminin. Kalau maskulin tem, memang ini benar ya, tem. Ya, tem. Tapi feminin ten. Sama juga kata ganti yang lalu kan, kata ganti. Kata ganti ani anohi atahu. Ani athi. Ya kan? Anahnu atem. Nah, kalau feminin aten. Hema itu maskulin. Henna feminin. Gitu ya. Jadi cuma berganti M dan N ya. Pak, mau tanya Pak. Jadi semua kata kerja nanti akan ditambahi dengan huruf-huruf itu ya Pak ya? Nah, ini perlu diperjelas dulu. Saya ini tambah huruf-huruf apa ini maksudnya? Enggak, maksudnya biar kita bikin metriknya gitu loh Pak. Maksudnya, oh kalau orang ketiga umum jamak ini ditambahin ini. Polanya Ya, gitu loh Pak. ya, bawaannya ini nih, bawaannya nih. Nah, ya maksudnya kita biar belajarnya gampang mau dibikin metrik maksudnya Pak. Oh iya, kita dulu. Saya nggak bisa kasih Bapak buat metrik. Nanti ada kata kerja yang lain. Ini kan kita belajar kata kerja apa namanya strong verb. Oh, strong verb. Ini berarti khusus untuk kata kerja yang strong itu Pak. Yes. Ya, strong verb. Inilah perubahan ini pattern ini tetap Pak. Kalau strong verb. Tapi kalau weak verb, nah ini beda nih. Waduh. Kan Bapak belajar bahasa Inggris toh. Ada yang namanya regular verb kan. Lalu ada irregular kan. Nah irregular verb itu ya kan Pak. Jadi boten-boten kan jadinya. Perubahannya kan ekstrim tuh kalau irregular. Ya kan? Jadi yang tadinya misalnya go, when, gone gitu kan. Itu kan ekstrim tuh. Dari go menjadi when lalu gone. Berarti
ada nggak kata yang strong verb ini yang cuma 2 suku kata gitu, Pak? Konsonan, Pak. Ada nggak, Pak? Nggak ada. Nggak ada Kalau ya? dua konsonan itu weak verb. Oke, Saya kasih clue-nya. Yang disebut dengan kata kerja weak verb, saya biasa menyebutnya ini. Saya biasa menyebutnya kata kerja khusus, ya. Kalau strong itu kata kerja umum. Umum dalam arti ya seperti beginilah, tidak ada ini. Tapi kalau weak verb itu kata kerja yang konsonan-konsonan ini itu terdiri atas konsonan gutural. Konsonan gutural. Banyakan ya ini. Misalnya nih Pak, misalnya bed, lalu di sini olem wow, lalu di sini alef. Nah, ini kata bo ini artinya datang, to come. Tetapi kalau dia berubah menjadi orang ketiga, bukan bo lagi Pak, bah. Nah, cocok tuh kan? Berarti sudah cocok, orang Batak bilang, bah, kok berubah dia? Nah, ya memang begitu kata kerja lemah, ya, kata kerja khusus. Itu ekstrim kan? Iya kan? Sudah tidak ada lagi kan di sini boh menjadi bah begitu, menjadi apa? Menjadi safar begitu, nggak ada. Karena ini cuma terdiri atas 2 konsonan yang Bapak tadi bilang, konsonan bet, konsonan alef. Itu. Jadi perubahannya ekstrim, tapi itu gampang ya, gampang kok, gampang. Percayalah, ya percayalah, gampang semua. Ya, apa sih tidak bisa dipelajari kan? Bahasa Ibrani mah kecil, ya, bahasa Ibrani. Pak, nanya Pak. Begitu Pak ya? Oke, boleh. Pak, kalau Pak Elman ya? itu selalu Pak Hari Pak. Pak Elman sakit, Pak. Oh, ini Pak Elman masuk ini. Hari Pak. Pak Hari, ayo Pak Hari, silakan Pak. Sorry. Nggak apa-apa Pak. Pak, ini maksudnya kalau verb ini selalu tiga huruf konsonan ini Pak. Kalau dia strong verb. Selalu 3. Okay. Kata pernah kerja 4 bahasa atau Ibrani. berapa? No. Selalu bahasa Ibrani kata kerja itu selalu consist of 3 konsonan. Kalau dia strong verb. Tapi kalau dia weak verb itu terdiri atas 2 konsonan. Atau 3 konsonan tapi konsonan gutural. Nggak ada. Yang Bapak lihat ini 4. Iya, yang Bapak lihat 4 ini kan perubahan kan? Iya, betul. Coba Maksudnya kita dari hitung. dasarnya ini 1, nggak mungkin ada yang 4 2, gitu ya? Nggak ada. Dia cuma memungkinkan 2 dan 3. Oke, Pak. Gitu ya, Pak Hari? Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Ya, jadi bertambahnya konsonan di belakang itu sehingga terbaca 1, 2, 3, 4, 5, even itu 1, 2, 3, 4, 5 itu sebenarnya adalah perubahan, bukan bentuk bawaannya. Kalau bentuk bawaannya itu yang disebut dengan root verb, akar kata, ya, itu sebenarnya hanya 3 konsonan. 3 konsonan. Kalau dia akar kata atau kata dasar, ya. Jadi dalam bahasa Ibrani cuma ada 2 kemungkinan, Pak. 2 konsonan dan 3 konsonan untuk kata kerja. Kalau untuk kata benda, itu bisa lebih. Ya. Misalnya Elohim, itu kan banyak tuh. Berapa konsonan tuh. Tapi untuk kata kerja, hanya ada 2 kemungkinan. Dari 2 konsonan atau 3 konsonan. Tapi rata-rata ya, rata-rata 2 konsonan itu biasanya weak verb. Oke. Kalau 3 konsonan, lihat dulu konsonannya terdiri atas apa. Kalau dia konsonan bukan konsonan gutural kan ada 5 tuh. Ya, tapi itu ada daftarnya kok.
Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Ada listnya. Jadi saya buat listnya untuk kata kerja lemah itu seperti apa. Perubahannya juga ekstrim ya. Gitu. Nah, terus kalau kata verb ini Pak, kan yang sering dipakai, kita anggap aja tidak melihat dari Alkitab. Kalau yang dipakai bahasa sehari-hari, berarti kelihatannya yang dipakai yang sudah terjadi perubahan ya Pak? Nah, kalau dia, saya mengerti pertanyaan Pak hari ini adalah, misalnya dia ifrit. Ifrit itu bahasa Ibrani modern gitu ya. Kalau saya buka pertanyaannya. Kalau dia bahasa Ibrani modern, penggunaan sehari-harinya, ya, penggunaan sehari-harinya memang sudah berbeda jauh. Tapi kalau dia bahasa Ibrani Alkitab, Pak, bahasa Ibrani Alkitab, penggunaan kata kerja ini pada, nih saya kasih ini ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Subjek ini bisa kata benda independen, kata benda, bisa juga adalah bagian dari predikat. Contoh tadi, contoh ya. Syafar. Syafar. Artinya apa? Ia telah menghancurkan. Oke. Ia di sini subjek kalau tanpa kata benda. Subjek enggak? Iya. Iya, Pak. Halo? Iya, subjek ini. Iya, Pak. Jadi tanpa kata benda, subjek. Jadi di dalam kata kerja ini sendiri terdapat subjek. Itu yang disebut dengan persona. Orang ketiga. Persona. Dia. Kalau ditambah dengan benda, siapa yang menghancurkan misalnya? Nabi. Nah, baru di sini dikasih. Di sini berarti dikasih nabi. Nah, ini baru cocok. Kenapa? Nabi itu tunggal apa jamak? Seorang nabi. Tunggal apa jamak? Tunggal. Kalau dia tunggal, nabi. Contoh misalnya, saya bilang begini. Seorang nabi pergi ke Yerusalem. Lalu kalimat berikut, apakah tetap saya menggunakan nabi atau saya gunakan ia menjumpai rekannya di sana? Ya kan? Nabi ya. Kalau dikonversi ke dalam kata ganti orang, kalau diubah ke dalam kata ganti orang, dia akan ia. Nabi sama dengan kata ganti orang ketiga. Cocok nggak saya bilang begini? Seorang nabi pergi ke Yerusalem, titik. Engkau telah menjumpai atau engkau sedang menjumpai temanmu. Ya nggak cocok. Karena apa? Nabi itu kalau dikonversi ke dalam kata ganti orang, dia adalah orang ketiga. John misalnya. John. Kalau dikonversi ke dalam kata ganti orang menjadi orang keberapa? Kedua apa ketiga? Dua. Kok dua? John. Kedua apa ketiga? Tiga. Tiga. Berarti tiga tunggal, iya kan? Ya. Nah, karena itu di dalam kalimat bahasa Ibrani dia dibuat begini. Navi, ya, Zafar. Cocok ini. Berarti seorang nabi telah menghancurkan. Kenapa? Karena begini. Navi ini orang ketiga. Nabi. Maskulin. Safar ini orang ketiga. Maskulin tunggal. Dia telah menghancurkan. Jadi orang ketiga cocok dengan orang ketiga. Ini mesti ada kesinambungan, Pak. Boleh enggak
Saya tidak pakai navi dalam kalimat. Boleh, di sini sudah mengandung subjek. Ia telah menghancurkan. Kalau saya pakai navi, boleh nggak? Boleh. Saya kasih contoh. Lalu kalau saya kasih begini, Pak. Navi, ya, perhatikan baik-baik. Navi, lalu di sini contoh yang di sini, kata kerjanya safra. Boleh nggak? Safra. Nggak bisa ya, Pak? Pas nggak? Nggak pas. Feminim, Pak. Bisa. Ini maskulin, Harusnya ini nabi ya. feminin. Nggak cocok. Bahasa Ibrani itu harus kecocokan. Oke? Nah, kalau cocoknya gimana safra? Di sini naviah. Kata nabiah itu nabiah. Nah, baru nabiah safra. Cok. Jadi nabiah telah memecahkan. Tapi kalau bilang begini, nafi safra, salah. Atau naviah safar, cocok nggak? Ini, Enggak. naviah safar. Nggak cocok kan? Karena ini feminin, ini maskulin. Nggak cocok. Ya, jadi antara subjek dan predikat itu harus sejalan dalam 3 hal. Pertama, jenis, jumlah, ketiga, persona atau orang, ya. Jumlah, jenis kata bendanya apa? Maskulin. Nabi. Kalau begitu jenisnya kata kerja juga maskulin. Ini. Kalau kata bendanya tunggal, kata kerjanya tunggal apa jamak? Ya mesti tunggal. Kalau kata bendanya adalah orang ketiga, ya mesti di sini mesti orang ketiga. Jadi kesesuaian 3 itu, sesuai dalam jumlah, jenis, dan persona. Nah, itu yang tadi Pak Hari tanya. Pak, kalau begitu di dalam kalimatnya bagaimana? Oh, cocok. Saya kasih contoh kejadian 1. Ini closing. Ya, closing Bapak Ibu ya. Kejadian 1. Bara, masih ingat ya? Elohim. Oke. Nah, ini orang ketiga. Maskulin tunggal. Di sini, nah ini mungkin. Bapak itu gimana? Elohim itu kan bentuk jamak. Oke. Nah, ini kalau kita lihat di sini sebenarnya Elohim ini tidak ada bentuk tunggalnya. Kata kerja Elohim. Tidak ada bentuk tunggal. Maka dia dalam state-nya, dalam bentuk sejatinya dia memang bentuk ini ada bentuk jamak. Tapi tidak bisa jamak di sini karena ada perubahan. Karena begini. Ini kita belum belajar kata benda ya. Kata benda itu ada kata benda navi. Navi ini nabi, seorang nabi. Kalau kita buat menjadi nabi-nabi, gampang. Neviim. Nah, neviim berarti nabi-nabi. Elohim ini tidak ada bentuk tunggalnya seperti navi, lalu berubah menjadi Elohim. Ini hanya satu doang kata ini. Oke. Nah, ini nanti saya jelasin dah kata benda ya, supaya ada apa? Ada wawasan sedikit. Tapi Bapak Ibu boleh apa ya? Saya boleh usul ya. Jadi bukan berarti saya mau apa ya? Bapak Ibu boleh dengar rekaman di YouTube saya banyak kok itu penjelasan ini. Termasuk kata kerja. Oke? Ya, makasih Pak. Wah, ini pada WhatsApp semua kepalanya. Ya. Pusing Pak, pusing Pak. Oke. Nah, pusing. Kita close. Tapi jangan pusing. Nanti Iya, bapaknya nge-freeze. Ya, ngeblank itu. Saking pusing tuh.
Freeze. Wen, nanti aku Oh, siap, diajarin ya, Pak. Wen. Aku nggak tahu sama sekali ini, Wen. Ini jaringan ini tahu dia udah mau akhir, dia tiba-tiba putusin. Ah, sopan jaringan ini. Oke, baik. Kita berhenti sampai di sini. Nanti saya kasih linknya supaya Bapak Ibu bisa langsung dengar ya, termasuk penjelasan ini. Kalau mau dengar penjelasan saya tadi mungkin puyeng, tapi kita ambil yang versi pendeknya di YouTube saya ada itu. Nanti saya kasih linknya, Bapak Ibu boleh nonton untuk refresh kembali ya. Oke, silakan Samuel. Iya, Welcome bro, thank you ya untuk atensinya. thank you Pak Siapa yang Edward. tidak hadir malam ini? Yang nggak hadir Bu Susi. Bu Susi Iya. tadi hadir loh, bukan? Nih, enggak. Hadir ya? Enggak ya. Sepanjang saya screenshot sih nggak ada. Udah. Iya, soalnya udah banyak nggak masuk nih Bu Susi. Iya. Mungkin nanti saya coba. Ada yang tahu nggak? Iya. Soalnya kalau saya malam ini dia tidak masuk lagi, nah itu berarti, waduh, itu udah gagal tuh Ibrani nanti. Ya. Mas Sigit mungkin tahu, Pak. Mas Sigit. Nggak tahu, Bapak. Nggak ada kabar. Oke. Nggak ada kabar ya. Makasih Pak Edward. Tuhan berkati. Yuk, silakan ditutup Iya. ya. Siapa yang mau tutup Boleh, dalam Grace. Baik, mari kita menutup kelas kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami telah menyelesaikan kelas kami pada sore hari ini. Biarlah kiranya Kau berkati dosen kami, berikan kesehatan, berikan hikmat selalu ya Tuhan, dan biarlah Pak dosen kami bisa menjadi berkat dimanapun ia berada. Sebentar kami akan mengikuti chapel Tuhan, biar kiranya Engkau memberkati juga chapel kami, biar kami boleh menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Edward. Terima kasih Pak Edward. Tuhan berkati. Pak. Oh, Tuhan berkati.